Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini untuk mencoba bertahan dari sikapnya yang merasa benar, Yusuf Mansur mencoba mengajari orang bahwa apa yang dia lakukan itu disuruh Tuhan. Dakwahnya yang serba dunia, serba uang, apa-apa duit, itu katanya disuruh Tuhan. Dia mencoba mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Katanya begini, ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mansur melihat ini, cobalah lihat. Yang pertama itu suruh mengejar dunia. Ini kalau kita lihat, ya menjelaskan ayat itu kan tidak boleh hanya mencomot satu ayat lantas dijelasin. Itu kalau kita lihat ayat itu kan ada ayat sebelumnya. Di antara manusia itu kata Allah, ada orang mengatakan, oh ya Allah kasih kami kehidupan dunia, tapi nanti di akhirat dia nggak dapat balasan apa-apa gitu. Ada juga yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kan ada apa namanya sabiqul ayah gitu. Ayat sebelumnya apa gitu. Kemudian harus lihat ayat di bawahnya apa. Dia sadar nggak bisa. Oh satu ayat ini Tuhan nyuruh. Itu kan jelas penekanan Allah bahwa orang yang hanya mengejar dunia dia di akhirat nggak dapat. Nah, ditegaskan di ayat berikutnya, ada juga orang manusia yang sebenarnya kalau dilihat dalam konteks itu kan cerita orang di musim haji. Di saat musim haji itu orang kasih dunia, duit cita Yusuf Mansur lah. Nah, kata Allah dia di akhirat nanti nggak dapat. Yang benar itu dia meminta kehidupan dunianya yang bagus, baik. Juga di akhiratnya juga minta kehidupan yang baik. Setelah itu wa qina adzabannar. Selamatkan kami ya Allah dari azab neraka. Itu yang benar beragama gitu. Kemudian dari segi logika, apa yang diceritakan Yusuf Mansur itu tertolak secara logika. Kenapa? Untuk urusan dunia itu Tuhan tidak perlu ngajarin karena manusia dikasih otak yang waras, dia pasti akan mencari kebutuhan dunia. Allah hanya menurunkan aturan bagaimana mendapatkan di dunia itu. Kalau duit misalnya rezeki, bagaimana cara mendapatkannya itu yang diatur. Misalnya apa lapangan pekerjaan yang dibolehkan, apa yang enggak. Kalau enggak begitu ya kacau lah kita di dalam beragama ini. Karena itu diatur dalam tuntunan yang baik. Nabi Adam dikirim ke dunia misalnya nih. Tuhan nggak ngajarin dia bagaimana cara cari makan, itu cari sendiri. Tapi nanti Allah menurunkan hukum bagaimana makanan apa yang boleh, apa yang tidak boleh begitu. Misalnya nih, mencari kehidupan, disuruh kok. Yang dilarang tuh apa? Ada waktu-waktu tertentu kita diharamkan untuk mencari duniawi. Dagang misalnya. Ada nggak waktu tertentu diharamkan berdagang? Ada kalau perbuatan itu melalaikan orang untuk beribadah kepada Allah. Misalnya hari Jumat, orang udah azan. Itu dagang di saat orang udah azan itu hukumnya haram. Karena itu disebut oleh Allah dalam surat Al-Jum'ah itu, wa iza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kamu udah dipanggil gitu, orang udah azan, fas'au ila dzikrillah. Tinggalkan jual beli itu, di orang dagang disuruh tinggalkan. Apa hukumnya perintah amar di saat itu? Ya amar hukumnya wajib. Maka orang berdagang di saat itu menjadi terlarang, meninggalkannya menjadi wajib gitu. Kemudian ditegaskan oleh yang kedua, fas'au ila dzikrillah. Segera kamu masuk, artinya itu segera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Tentu saja konotasi ayat ini orang nggak boleh lalai ketika panggilan azan sudah datang. Itu perintah umumnya begitu.
Lah lalu bagaimana? Toko masih tetap dibuka, tapi yang jagain istrinya gitu. Ya nggak apa-apa, itu tidak masuk dalam kewajiban. Karena perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Lalu dia dagang misalnya, di pasar. Waktu Jumat sudah masuk, suami pergi ke masjid, tapi toko nggak ditutup. Ya nggak apa-apa, asal yang nungguin orang-orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Istrinya nungguin misalnya. Nah ini salah satu contoh. Kemudian ada lagi ayat berikutnya. Fa'idha qudiyatis sholah fantasiru fil ard. Kalau kamu udah selesai sholat, misalkan sholat Jumat di situ kan. Udah fantasiru fil ard. Dari kaidah-kaidah ini nanti imam-imam mujtahid mengeluarkan aturan hukum. Misalnya ada kaidah al-amru ba'dan nahi. Perintah setelah larangan. Tadi wadharul bai', tinggalkan jual beli. Sekarang qudiyatis shalah. Apa hukumnya? Maka Imam Syafi'i dan ahli-ahli usul dari mazhab Syafi'i, saya kira juga mazhab lain mengambil ke mazhab Syafi'i, kalau udah selesai salat, al-amru ba'dan nahi itu disebut dengan al-ibaha, hukumnya boleh saja. Jadi orang selesai salat dia langsung dagang ya nggak apa-apa. Tapi misalnya orang kerja kantoran, selesai salat Jumat dia tidur-tiduran dulu, boleh nggak? Ya boleh aja. Nah itu contohnya bagaimana bermuamalah di dalam kehidupan duniawi. Di Citaisuh Mansur tuh nggak pakai asas-asas logika hukum gitu. Dia comot, Tuhan yang ngajarin gitu. Cobalah kalau dalam kajian-kajian akademis, pasti cerita Citaisuh Mansur itu mental semua. Kenapa? Karena wawasan agamanya tidak berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Kalau memang dia seorang intelektual ya, coba dong yang bisa masyarakat intelektual atau sahibul mutsaqqafun itu bisa menerimanya. Bawa dong ke kampus-kampus, pasti ditolak semua itu pemikiran dan keyakinan agama Citaisuh Mansur. Karena itu memang dia tidak pakai kaedah-kaedah. Ibarat bawa mobil nih, nggak pakai rambu-rambu itu, hantam kromo aja, yang penting dapat duit, itu aja dia. Ketika diserang, woi, pakai kaedah, woi, dia akan bilang, Tuhan yang ngajarin. Mana Tuhan ngajarin? Maksud Tuhan tuh nggak begitu. Banyak lagi yang lain-lain itu gitu. Misalnya dalam ayat surat Al-Qasas itu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah oleh kamu dalam untuk kehidupan akhirat. Itu disuruh ya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi kamu jangan lupa dalam kehidupanmu di dunia. Dia adalah balance gitu. Dia orang nggak boleh hanya menghabiskan waktu mencari dunia, tapi juga harus memikir kehidupan akhirat. Seterusnya juga nggak boleh orang orientasinya akhirat, tapi dia tidak memikirkan kehidupan. Kira-kira begitulah. Tapi dalam Citaisuh Mansur dia balik-balik. Dia mengeksploitir ayat untuk cari duit. Cari duit dengan tidak mengenal rambu-rambu hukum. Nah, ketika terdesak, dia pakai ayat gitu. Padahal kalau dia mengemukakan ayat itu secara tenang, itu ketahuan salahnya. Pasti salah. Kalau nggak percaya dengan omongan saya ini, coba masuk presentasi gitu. Di hadapan, katakanlah, para kiai, atau misalnya nih di kalangan kampus, datang misalnya nih ke Fakultas Syariah, UIN Syariah Hidayatullah, katakan alumni sana, berani nggak? Kalau nggak dibantai oleh guru-guru besar itu semuanya. Tapi kalau datang kepada orang-orang yang selawat sekali, bisa terbang ke Masjidil Haram pulang pergi, ya itu nggak ada guna dalil-dalil di kalangan itu. Atau datang misalnya nih Nabi yang ngajarin, kapan Nabi ngajarin? Dia tiap hari datang ke kamar saya, itu nggak ada, itu nggak ada cerita agama dan wilayah seperti itu. Tapi kalau agama rujukan kita Al-Quran, agama Islam rujukan kita hadis, agama Islam rujukannya adalah logika, berpikir mazhab, atau berpikir kaidah hukum yang dirumuskan oleh imam-imam mazhab, itu apa yang diceritakan oleh Citaisuh Mansur itu dinilai orang ya qauluz zabalah ya.
Nggak ada itu. Pasti salah gitu. Pasti salah. Karena yang dimaksud ayat itu tidak itu. Nah, karena tidak bisa lagi ke jalan lain, sesekali Sumansur mencoba mencomot ayat. Tapi comotannya salah gitu. Jadi saya kira karena Islam itu selain dia agama yang diturunkan oleh Allah, tapi juga sudah diatur dalam kaedah-kaedah ilmiah yang bisa dijadikan cara berpikir dan landasan untuk mengambil sebuah kaedah hukum. Jadi nggak boleh sembarangan di dalam menafsirkan dan mendudukkan tafsir-tafsir ayat. Mudah-mudahan semua kita di sini perlu hati-hati, nggak boleh itu tentang logikanya komunikasinya bagus lantas ucapan-ucapan agamanya juga benar. Terkhusus kepada Yusuf Mansur, apa yang diceritakan dalam agama lebih banyak ngawurnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.